wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah dan penelitian. Pada konten kita kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah dan karya tulis penelitian. Kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah, salah satu media komunikasi tertulis, karangan berbentuk tulisan, dinamakan karya tulis. Setiap gagasan seseorang yang dituangkan ke dalam tulisan dinamakan karya tulis. Namun, tidak semua karya tulis dinamakan karya tulis ilmiah. Karya tulis merupakan bentuk karya yang tertulis berisi gagasan sehingga sering dinamakan karangan. Salah satu di antaranya adalah karangan ilmu pengetahuan. Nah, karya tulis atau karangan ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta. Gagasan ilmu itu harus dapat dipercaya dan diterima kebenarannya, sehingga perlu kriteria penyajian yang benar. Gagasan dalam karya ilmiah harus disajikan dengan tidak membuat pihak lain atau sidang pembaca ragu untuk menerimanya. Penerima sidang pembaca masyarakat umum atau siapa saja peminat pembaca terhadap komunikasi tertulis yang ilmiah didasarkan pada pemenuhan indikator sebuah karya tulis ilmiah. Nah, setiap karya tulis yang dihasilkan seseorang tidak dengan serta-merta dapat digolongkan ke dalam format karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah memiliki kekhususan. Beberapa kekhususan tersebut diantaranya: 1. Mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. 2. Menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. 3. Menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Nah, apa sih kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang direkam dalam tulisan ilmiah. Pada hakikatnya, pengetahuan ilmiah selalu berkembang. Perkembangannya akan sangat terasa ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi, sehingga hasil dari perkembangan ilmu, berbagai hasil temuan baru dalam ilmu pengetahuan itu dapat ditelusuri melalui bacaan karya tulis ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan manusia memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya dan kemampuan mempublikasikan secara ilmiah. Di sini kita sajikan diagram siklus kelahiran karya tulis ilmiah. Berdasarkan pandangan tersebut, berarti bahwa berkaitan kajian dalam suatu penelitian itu dapat berdasarkan untuk menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan ketika seseorang melakukan penelitian. Tentu saja bertolak dari suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara teoritis dan praktis oleh ilmu pengetahuan yang ada. Prosedur dan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut harus dapat dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dari laporan tertulis itulah pembaca dapat memahami atau mengakui keabsahan dan keselarasan kajian ilmiah yang dilakukan. Laporan kegiatan penelitian itu disajikan berbentuk karangan ilmiah. Bentuk karangan ilmiah yang berhubungan dengan penyelesaian studi dapat berupa makalah, skripsi, tesis, atau disertai laporan studi. Berbagai bentuk karangan tersebut dapat berdasarkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, apa penggunaan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak tulisan ilmiah, maka semakin beragam pemikiran manusia dalam memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa gagasan ilmu itu harus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Perkembangan ilmu seharusnya seimbang dengan perkembangan manusia dalam memiliki kemampuan menyusun karya tulis ilmiah.
Oleh karena itu, pengembangan ilmu akan sangat bergantung pula pada perkembangan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah. Kemampuan ini akan dapat menyusun banyak informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya sajikan yaitu diagram penggunaan karya tulis ilmiah. Kemampuan penyusunan karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh para pengguna, yaitu para ilmuwan dan peneliti, praktis dan profesional atau pendidik, para pelajar dan mahasiswa. Karya tulis ilmiah populer. Yang dimaksud di sini ialah dikenal dan mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi, karangan ilmu pengetahuan populer itu ialah tentang ilmu yang dikenal oleh banyak atau ditulis secara ilmiah, sedangkan sedemikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Penulis karangan ilmu pengetahuan populer itu menulis informasi dalam kata-kata yang rata-rata pembacanya akan mengerti. Gaya bahasa dalam karangan ilmu pengetahuan populer itu tidak formal. Kata-katanya tidak khas teknis. Jika terpaksa digunakan istilah teknis, maka istilah itu segera diikuti definisi, sehingga pembaca umum dapat memahami maksud tanpa banyak usaha. Dalam hubungannya dengan penulis karangan ilmu pengetahuan, mungkin artinya istilah populer itu adalah lawan kata yang berarti teknis. Nah, cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer itu bermacam-macam, tetapi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan hasilnya, yaitu penemuan-penemuan ilmiah terbesar itu berupa pernyataan-pernyataan didasarkan pada hasil observasi atau percobaan-percobaan atau hasil penalaran matematis yang mendasar. Kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Jika sejarah penemuan ilmu itu ditulis secara gamblang dengan bahasa sehari-hari, maka arti penemuan ilmu itu tidak sangat besar dan dapat diabadikan kepada masyarakat. Ketiga, deskripsi jalan dan percobaan atau pengamatan. Di sini yang dimaksud itu ialah ia menyajikan tulisan dengan bahasa sehari-hari tentang apa yang dilihat sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat diri sendiri di bawah mikroskop atau menonton jalannya percobaan dalam laboratorium. Yang terakhir yaitu cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Cerita fiktif yang berdasarkan ilmu dan isinya kurang mementingkan hiburan akan mampu mempopulerkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Subbab yang kedua adalah karya tulis penelitian. Nah, karya tulis penelitian ini, karya tulis hasil penelitian selalu dilandasi oleh suatu hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam suatu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperoleh pembuktiannya. Hasil pembuktian yang ternyata benar merupakan kesimpulan yang disebut sebagai tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi suatu teori yang dapat menjadi rujukan. Tesis atau dalam bahasa Inggris tesis merupakan istilah umum untuk suatu tulisan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang diwajibkan oleh perguruan tinggi. Biasanya tesis terdiri beberapa bab, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang studi, kedua bab tujuan literatur, selanjutnya metodologi, selanjutnya temuan dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi, dan tahap yang biasanya dilakukan dalam penulisan untuk tesis mirip dengan tahap-tahap yang ditempuh dalam penulisan makalah penelitian. Bila tesis ditulis dan disetujui oleh pembimbing tesis, sebuah tesis dapat diajukan untuk diuji oleh dosen atau guru besar perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar. Nah, kadang-kadang terdapat perguruan yang mengizinkan sebuah tesis diuji oleh pakar dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan. Pengujian semacam ini biasanya disebut pengujian luar. Lazimnya di Indonesia disebut tesis memiliki julukan yang pertama
skripsi atau skripsi S1 atau jenjang pendidikan atau strata 1. Yang kedua, skripsi S2 atau skripsi magister untuk jenjang pendidikan atau strata 2. Yang ketiga, disertai doktoral atau jenjang pendidikan atau strata 3. Di sini kita tampilkan perbandingan nomenklatur di Amerika Serikat dan Australia. Jenjang S1-nya di Indonesia disebut skripsi S1. Di Amerika Serikat, mahasiswa wajib menulis tesis. Hanya mahasiswa yang dinilai pantas dapat melakukan penelitian dan menulis pada akhir studinya. Kalau di Australia, hanya untuk program honors, yaitu program penelitian setelah menyelesaikan S1. Jenjang S2, jika di Indonesia skripsi S2 atau skripsi magister, di Amerika Serikat lazimnya untuk program S2 adalah penelitian. Di Australia lazimnya untuk program S2 jalur penelitian juga. Jenjang S3, di Indonesia disertai doktoral. Di Amerika lazimnya program dokter profesional tidak wajib menulis disertasi. Di Australia lazimnya hanya wajib untuk program dokter penelitian. Selanjutnya adalah proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan 5 komponen, yaitu pendahuluan, studi yang diusulkan, termasuk pernyataan penelitian, tujuan literatur, dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian dan referensi. Nah, di sini saya sajikan elemen kelima komponen itu. Yang pertama adalah halaman depan. Bagian judul proposal mencakup judul, tesis atau studi, nama dan penomoran mahasiswa, nama jurusan dan fakultas, bulan dan tahun. Bagian ringkasan proposal memuat abstrak ringkasan tentang proposal. Yang kedua, pendahuluan. Dia terdiri atas pengantar dan latar belakang atau masalah studi, pernyataan penelitian kunci, tujuan penelitian, delimitasi studi, dan signifikasi penelitian. Yang ketiga, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan dan pernyataan penelitian. Yang keempat ada prosedur penelitian, yaitu selayang pandang tentang desain studi, konsep-konsep kunci, dan definisi dari istilah-istilah penting, data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan, metode yang diusulkan atau menganalisis data, kerangka kerja. Kalau menurut studi tentang masa studi atau budget. Yang kelima ada referensi, yaitu daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensi dengan baik dan benar. Beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian-bagian utama sebuah proposal penelitian, yaitu judul proposal. Judul proposal penting karena kesan pertama begitu menggoda. Ya, selanjutnya terserah pembaca. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut yang konvensional dalam penelitian. Yang pertama, lazimnya. Lazimnya judul bersikar antara 12 dan 15 kata, memadai untuk menyampaikan tujuan studi. Yang kedua, lazimnya judulnya memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar belakang, dan subjek studi. Baiklah, sekian dari saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.